Halo semua, kali ini kita mau kasih update cepat dan jelas soal peta terbaru Indonesia. Kita akan bahas tuntas, langsung ke intinya. Oke, kita mulai langsung dari sini ya. Angka 38. Ada nggak angka ini sekarang jadi penting banget buat Indonesia? Ini angka baru yang wajib kita semua tahu nih. Jadi, ada cerita apa sih di balik angka 38 itu? Ternyata peta Indonesia yang kita kenal itu baru aja berubah loh. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya. Nah, bener banget. Jumlah provinsi di Indonesia itu sekarang resmi berubah. Angka 38 ini bukan sebarang angka, tapi ini adalah jumlah total provinsi kita saat ini. Jadi intinya gini, ini tuh bukan cuma soal ganti angka aja ya, tapi ini cerminan dari perubahan administrasi yang penting banget di negara kita. Cara negara kita diatur, sekarang ada penyesuaian baru. Terus provinsi-provinsi baru ini muncul dari mana ya? Penasaran kan? Ternyata perubahannya itu terpusat di satu wilayah aja. Yuk kita lihat lebih dekat ke Papua. Jadi jumlahnya nambah karena ada yang namanya pemekaran di wilayah Papua. Tujuannya sih biar pembangunan lebih merata dan pelayanan ke masyarakat makin cepat. Nah, dari pemekaran inilah lahir 4 provinsi baru. Dan ini dia nih keempatnya. Ada Papua Selatan, ibu kotanya di Merauke, terus Papua Tengah di Nabire. Ada lagi Papua Pegunungan, yang ibu kotanya di Jayawijaya. Dan yang paling baru, yang baru banget diresmikan, itu adalah Papua Barat Daya, dengan Sorong sebagai ibu kotanya. Oke, sekarang kita udah tahu kan kenapa petanya berubah. Biar afdol, gimana kalau kita jalan-jalan virtual singkat keliling Nusantara, kita lihat daftar lengkap ke 38 provinsi ini. Siap? Perjalanan kita mulai dari ujung paling barat Indonesia ya, di Pulau Sumatera yang gagah. Di Sumatera ini ada 10 provinsi loh, banyak banget ya. Pulau ini jadi rumah buat macem-macem budaya, mulai dari Aceh di ujung utaranya sampai ke provinsi kepulauan kayak Bangka Belitung. Dari Sumatera kita terbang sedikit, nyebrang ke pulau terbesar ketiga di dunia, Kalimantan. Nah, pulau yang gede banget ini dibagi jadi 5 provinsi, termasuk Kalimantan Utara, yang sebelum ada pemekaran di Papua kemarin, statusnya itu provinsi paling muda di Indonesia. Selanjutnya, kita bergeser ke pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia yang jadi pusat ekonomi dan pemerintahan. Yap, Pulau Jawa. Di Jawa ada 6 provinsi, termasuk yang spesial-spesial nih, kayak DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang masing-masing punya status otonomi khusus. Yuk kita lanjut jalan-jalan ke arah timur. Ke pulau-pulau yang udah terkenal banget sama keindahan alamnya yang luar biasa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kawasan ini tuh terdiri dari 3 provinsi yang cantik-cantik banget. Masing-masing punya pesonanya sendiri. Dari sana, kita geser lagi ke utara. Ke pulau yang bentuknya khas banget. Kayak huruf K, pasti tahu kan? Sulawesi. Pulau Sulawesi ini punya 6 provinsi, terbentang dari Manado di utara yang jadi surganya para penyelam, sampai ke kota pelabuhan Makassar yang sibuk di bagian selatannya. Perjalanan kita makin ke timur nih. Sekarang kita masuk ke kepulauan yang legendaris, yang dulunya dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Mana lagi kalau bukan Maluku. Wilayah ini sekarang dibagi jadi 2 provinsi ya, Maluku Utara dan Maluku. Ibu kotanya masing-masing di Sofifi dan Ambon. Dan ini dia, kita akhirnya kembali lagi ke titik awal perjalanan kita. Sekarang kita lihat daftar lengkap provinsi di wilayah Papua, termasuk yang baru-baru tadi kita omongin. Nah, ini dia gambaran lengkapnya sekarang. Selain Papua Barat dan Papua yang udah ada sebelumnya, sekarang ada tambahan Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Jadi totalnya ada 6 provinsi di tanah Papua. Oke, setelah kita tur singkat keliling Indonesia, sekarang waktunya kita rangkum poin-poin paling pentingnya, biar kalian gak lupa nih. Yang pertama dan paling utama, ingat angka ini baik-baik. Kalau nanti ada yang nanya, provinsi di Indonesia ada berapa sih sekarang? Jawabannya adalah 38. Angka 38 itu muncul karena ada tambahan 4 provinsi baru di Papua. Dan yang paling bontot itu Papua Barat Daya. Dan ini jadi bukti ya, kalau peta Indonesia itu nggak statis, tapi terus bergerak, terus berkembang. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan, dengan dinamika pemekaran wilayah yang kayaknya terus ada, kira-kira peta ini bakal berubah lagi nggak ya di masa depan? Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng.
Oke deh, makasih banyak ya udah nyimak.